Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So di video hari ini teman-teman saya akan membahas satu token yang mungkin kalian juga sedang pantau selama beberapa hari terakhir. Karena token ini termasuk salah satu yang mempunyai performa baik di antara altcoin-altcoin lainnya selama kurun waktu beberapa minggu terakhir. Dan harusnya kalian tidak asing dengan nama Dogecoin. Kita bakalan bahas di video hari ini mengapa menurut saya secara pribadi Dogecoin terlihat siap untuk bisa mendapatkan rally yang signifikan. Kira-kira target di sebelah mana? Apa yang bisa terjadi in the short term? Kita bakalan bahas semua itu di video hari ini. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat secara overall, market hari ini cenderung melanjutkan kenaikannya dari hari kemarin. Dan kita melihat bahwa keadaan market sekarang sepertinya sentimennya lagi sangat positif, teman-teman. Sehingga tidak hanya Bitcoin yang mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, tapi kita juga melihat beberapa altcoin mulai catching up dan mendekati area all-time high-nya. Seperti Solana, dan bahkan Dogecoin kalau misalnya kita ukur dari segi persentase, sebenarnya jaraknya tidak lagi terlalu jauh ke area all time high. Kita hanya terpaut kurang lebih 273%, teman-teman. Ya walaupun kalau misalnya ada dari teman-teman yang menganggap bahwa itu sebuah persentase yang cukup besar, tapi mungkin saya perlu ingatkan ke teman-teman semua bahwa di altcoin itu pergerakan sebesar 100% kadang-kadang bisa terjadi dalam waktu 2-3 hari. Jadi terpaut 273% dari area all time high menurut saya bukan jarak yang terlalu jauh untuk Dogecoin. Nah, kita bakalan bahas dulu teman-teman, kenapa sih kita bisa melihat Dogecoin menjadi salah satu token yang outperform ya beberapa altcoin lainnya yang mungkin juga sejenis gitu ya. Contohnya misalnya meme coin lainnya yang mungkin masih ada sebagian struggling untuk mendapatkan momentum bullish. Nah, menurut saya teman-teman ini dikarenakan kita tahu bahwa salah satu yang sangat mendukung Dogecoin adalah Elon Musk. Dan kita tahu Elon Musk menjadi salah satu juga pendukung dari Presiden Amerika Serikat yang terpilih, Donald Trump. Sehingga market kemudian bereaksi dengan sangat positif ketika kita melihat Donald Trump yang menjadi pemenang. Dan juga yang kedua teman-teman, banyak sekali rumor di luar sana yang berseliweran mengatakan bahwa ada kemungkinan Dogecoin akan bisa dijadikan sebagai salah satu alat pembayaran di platform X. Jadi Elon Musk sempat menyatakan bahwa dia pengen mempunyai satu fitur di Twitter atau X di mana itu bisa memperbolehkan teman-teman semua untuk melakukan transaksi di platform X yang akan dinamai sebagai X Payment. Nah, isunya teman-teman adalah bahwa Dogecoin bisa menjadi salah satu alat transaksi yang ada di X. Itu yang membuat sentimen di Dogecoin itu terlihat cukup baik. Terlebih lagi sekarang Donald Trump menjadi pemenang, Elon Musk menjadi pendukung besarnya, ya harusnya kita bisa melihat semua hal itu mendukung ya Dogecoin untuk bisa meneruskan kenaikannya. Tapi teman-teman, di sisi yang lain juga, kalau misalnya kita bahas purely berdasarkan price action, sebenarnya apa yang kita lihat kali ini juga tidak jauh berbeda ya dengan apa yang kita lihat di cycle-cycle sebelumnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau memberikan pendapat, mungkin boleh kasih komentarnya ya di kolom komentar di bawah. Apakah menurut kalian kali ini kita juga akan mengulangi apa yang terjadi di cycle-cycle sebelumnya? Apa yang saya maksud teman-teman? Nah, kita mulai dari cycle 2016. Apa yang bisa teman-teman lihat di sini adalah kita membentuk sebuah trendline, ya kan? Kemudian kita mengalami konsolidasi yang cukup panjang, dan kita membentuk ada satu level yang merupakan major resistance. Dan kemudian apa yang terjadi? Setelah kita breakout dari trendline-nya dan juga breakout dari area major resistance-nya, kita biasanya akan mendapatkan yang namanya pullback ke area major resistance tersebut dan melanjutkan rally yang signifikan. Nah, kalau misalnya hanya di satu cycle, mungkin itu adalah sebuah kebetulan. Tetapi teman-teman, kalau misalnya kita lihat di cycle berikutnya, rupanya hal yang serupa juga kita lihat terjadi.
kita mendapatkan ada rally, diikuti konsolidasi yang cukup panjang teman-teman. Kemudian kita membentuk apa? Kita membentuk trend line di sini, ya kan? Kemudian satu level major resistance yang berada di sini. Nah, kemudian yang terjadi apa? Kita berhasil breakout di atas trend line tersebut dan juga dari level major resistance-nya, dan kita mendapatkan retest dan kemudian kita mendapatkan rally. Lalu, kalau misalnya kita lihat yang terjadi di cycle kali ini, rupanya juga sama teman-teman. Kita membentuk rally, konsolidasi yang cukup panjang di sini, ya kan? Kemudian kita tahu bahwa ada satu level juga yang merupakan major resistance kalau di cycle ini di area 0,16. Kenapa di sini? Kalau teman-teman lihat, ini sebelumnya adalah area major resistance, ini major resistance, ya kan? Kalau kalian lihat di sini juga sama. Dan kalian bisa lihat di sini juga sama. Di sini juga sama, ya kan? Jadi ini adalah area key level, teman-teman, yang merupakan area major resistance. Dan guess what? Kali ini kita juga telah berhasil untuk breakout dari trend line-nya sekaligus breakout dari area major resistance tersebut. Sehingga ekspektasi saya berikutnya teman-teman adalah kita bisa mendapatkan semacam retest terlebih dahulu, oke, sebelum pada akhirnya kita melanjutkan rally yang kenceng ke atas, kemungkinan kali ini bisa menuju ke area all time high yang baru. Jadi teman-teman, untuk kalian yang bertanya apakah Dogecoin di cycle kali ini akan kembali ke area all time high, saya mempunyai conviction, jawabannya adalah iya. Oke, tetapi apakah itu berarti teman-teman harus langsung menekan tombol buy sekarang? Nah, itu jawabannya tergantung. Kalau misalnya memang kalian berniat masuk ke Dogecoin, tujuannya adalah untuk melakukan investasi, ya saya rasa harga-harga sekarang masih cukup wajar dan juga cukup worth it untuk dilakukan akumulasi. Kalau saya ya, menurut saya masih worth it. Sekalipun kalau drop lagi, saya hanya tinggal melakukan dollar cost averaging. Tapi kalau misalnya teman-teman bertanya dari sisi atau perspektif seorang traders, maka saya tidak mungkin bisa langsung masuk tanpa ada setup. Maka dari itu, saya harus menunggu yang namanya retest, yang sebenarnya telah terjadi dalam 2 cycle terakhir, sebelum pada akhirnya kita mendapatkan rally tersebut. Ini bisa menjadi shake out terakhir sebelum pada akhirnya kita mendapatkan rally. Dan kalau misalnya sampai itu terjadi, kalau kita bisa melakukan retest ke area 0,17 sampai 0,16, itu bisa menjadi peluang bagi saya untuk mendapatkan swing long, teman-teman. Dan kali ini kita bisa menargetkan sampai target yang cukup tinggi, kemungkinan bahkan bisa sampai ke area all time high yang baru, teman-teman. Nah, beberapa key level yang tentunya juga harus kita waspadai setelah kita mengalami rally berikutnya adalah tentunya di area 0,33 di sini sampai 0,35 yang sebelumnya juga merupakan area major resistance. Kemudian yang kedua adalah yang ini. Jika kedua area tersebut berhasil kita reclaim, maka saya rasa cepat atau lambat kita akan melihat Dogecoin kemungkinan ke area all time high yang baru. Pertanyaan berikutnya teman-teman, seberapa tinggi kira-kira Dogecoin akan bisa rally? Oke. Nah, kalau misalnya kita ukur secara persentase teman-teman, untuk cycle sebelumnya ya, setelah breakout kita itu mengalami rally 27.000%. 27.000%. Apakah itu akan terulang sekarang? Kalau saya boleh kasih pendapat, mungkin agak sulit ya untuk bisa mengharapkan 27.000% kembali datang. Yang berarti akan membawa Dogecoin sampai ke kurang lebih area 20-an dolar. Tapi itu target yang menurut saya terlalu optimistis, teman-teman. Target realistis buat saya ya, ini buat saya pribadi teman-teman. Target yang realistis itu ada di area range roughly 2-3 dolar, teman-teman. 2-3 dolar menurut saya adalah target yang cukup realistis untuk Dogecoin. Kalau misalnya kita lihat dari segi market cap, teman-teman, Dogecoin itu sekarang hampir 30 billion dollar market cap-nya, gitu ya. Dan
untuk bisa 10x dari sini, yang berarti 1000% dari area ini, kita harus sampai ke kurang lebih area 2,3 dolar. Oke, dan 2,3 dolar itu berarti kita melihat Dogecoin berada di area range 300 billion dollar. Dan itu sebuah angka yang sudah cukup fantastis, teman-teman. Dan saya rasa itu menjadi target yang cukup realistis. Atau target yang normal lah menurut saya. Tapi kalau misalnya teman-teman tanya, kalau target konservatifnya di sebelah mana, maka saya bisa katakan mungkin di sekitaran area range 1,5 dolar. Itu adalah area untuk teman-teman yang mungkin hanya cari aman aja, gitu kan? Gak mau terlalu greedy. Area 1,5 saya rasa akan bisa kita hit dengan cukup mudah. Apalagi jika kita telah berhasil untuk breakout ke area all time high yang baru. Dan kita tahu ketika meme coin sedang gila-gilanya, naiknya itu bisa kenceng banget. Cuman permasalahannya memang kalau Dogecoin ini market cap-nya sudah terlampau besar gitu. Jadi untuk dapat menggerakkan harganya sangat drastis itu perlu uang yang jauh lebih banyak daripada cycle sebelumnya, teman-teman. Kalau cycle sebelumnya, kenapa kita bisa naik sampai puluhan ribu %? Ya dikarenakan juga pada saat itu market cap-nya masih sangat kecil, teman-teman. Beda cerita kalau misalnya kita bicara sekarang. Sama aja kalau misalnya teman-teman melihat Bitcoin, itu juga di cycle-cycle awal kenaikannya masif banget kok, gitu kan? Kalian bisa ukur nih kenaikan di cycle-cycle sebelumnya. Di 2012 misalnya, sampai ke 2013, naiknya itu 6.000%. Ya kan? Di cycle yang ini naiknya berapa? Kurang lebih 12.000%. Tapi cycle berikutnya, kalau teman-teman ukur, ini hanya tersisa 2.000%. Dan kali ini kalau kita asumsi Bitcoin bisa sampai ke angka 100 sampai 120 ribu dolar, atau kita anggap yang lebih optimis deh, 150 ribu dolar. Itu hanya kenaikan sebesar 877%. Ini yang dinamakan diminishing return, teman-teman. Dan Dogecoin juga saya rasa akan menghadapi hal tersebut. So, jawabannya itu ya teman-teman, kalau bagi saya target konservatif itu di angka 1,5. Oke. Kalau misalnya mau target yang lebih optimis, itu di sekitaran area 2 sampai 3 dolar. Target yang gila mungkin bisa sampai 7,5 sampai 10 dolar. Tapi kalau saya punya barang di Dogecoin, saya mungkin sudah akan cash out sebagian besar di area range sekitaran 1,8 sampai ke 2,5 dolar. Itu mungkin area range di mana saya akan sudah start cashing out sangat gede. Saya tidak akan cash out semuanya karena saya tahu biasanya kita bisa aja underestimate performa sebuah altcoin. Tapi saya juga tidak mau ambil resiko terlalu tinggi sehingga saya menaruh terlalu banyak. Gainsnya sebenarnya sudah sangat besar tapi saya greedy dan mau menjual persis di pucuk. Itu tidak akan mudah untuk dilakukan, teman-teman. Oke, jadi kita sudah bahas short term-nya adalah saya expect kita mungkin akan masih mendapatkan sedikit kenaikan ke atas, teman-teman. Bisa aja break dulu di atas area high terakhir di sini, ya kan? Baru kita akan start pullback-nya. Dan ini bisa menjadi shake out terakhir sebelum pada akhirnya kita mendapatkan rally. Dan kalau misalnya shake out itu terjadi, teman-teman, maka ini akan saya jadikan peluang untuk mencari swing long dan menargetkan setidaknya ke area 0,35 di sini atau bahkan ke area all time high. Kalau kita asumsikan kita bisa mendapatkan harga masuk atau entry di sekitaran area 0,18 di sini dan memprotek diri kita di area low terakhir katakanlah, dan menargetkan sampai ke kurang lebih area 0,35 roughly, itu adalah setup dengan risk to reward ratio kurang lebih 4:1. Kalau misalnya sampai ke all time high, itu berarti sudah kurang lebih 14:1. So ini adalah sebuah setup yang akan sangat saya nantikan kalau misalnya memang sampai terjadi. Yang mau saya pesankan teman-teman, please teman-teman jangan FOMO masuk ketika harganya sedang ngeroket. Oke, setidaknya tunggulah pullback-nya terlebih dahulu sebelum kalian kalau misalnya berniat untuk masuk, baru masuk. Pergerakan market tidak akan berbentuk garis lurus, teman-teman. Pergerakannya akan dalam bentuk wave. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mau masuk, tunggulah di sini. Tunggulah di sini, bukan di sini.
Karena bukan hanya kalian tidak akan mendapatkan harga yang optimal, kalian juga berpotensi membeli di local top. Sehingga semuanya tidak semua opsinya tidak optimal gitu kan. Kalian harusnya menunggu dulu pullback-nya ke area yang terbukti menjadi major support lagi, atau setidaknya kalian menunggu dulu ada konsolidasi selama beberapa hari. Kalau misalnya memang terbentuk semacam bullish continuation pattern, teman-teman akan bisa kembali masuk di sana. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Pada intinya saya cuma mau ingatkan dalam keadaan seperti ini, teman-teman jangan sampai ke bawah FOMO, oke? Be objektif, kita memang mendapatkan rally, tapi akan ada pullback. Nah, kalau misalnya teman-teman berniat untuk masuk, terutama di Dogecoin, tunggulah pullback-nya ke area major support, carilah kemudian reversal pattern di sekitaran area major support tersebut, dan kalian baru masuk di sekitaran area tersebut. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.